kita bisa resmikan pernikahan kita," ucap Aksa dengan tegas. Ia ingin segera mengesahkan hubungannya dengan Amira. Sementara itu, Amira menangis di dalam kamar mandi. Hatinya kacau. Ia tidak ingin dinikahkan dengan Yuda. Terlebih lagi, saat ini ia mulai memiliki perasaan pada Aksa. Namun, ia merasa tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Papa Bastian. Aksa tidak tinggal diam. Dengan serius, ia meminta Amira untuk bekerja sama menolak permintaan Papa Bastian. Namun, Amira hanya menunduk. Ia berkata bahwa ia terlalu takut untuk menentang ayahnya. Mendengar hal itu, Aksa marah besar. Ia menuntut Amira untuk lebih tegas. Jika memang tak ingin menikah dengan Yuda, maka Amira harus berani mengatakan tidak. Tapi Amira terdiam. Ketakutannya pada Papa Bastian terlalu besar. Ia merasa tidak bisa melawannya. Aksa mencoba meyakinkan Amira. Ia mengatakan bahwa mereka bisa menikah secara resmi. Dengan begitu, Aksa bisa menjaga Amira dan juga kandungan yang sedang dikandungnya. Di sisi lain, Papa Bastian dengan sengaja memerintahkan Yuda untuk segera meminta restu keluarga Rahardian dan mengumumkan pernikahan Amira dan Yuda yang akan digelar 3 hari lagi. Kabar ini membuat Bu Jora, Hilda, dan Reno sangat terkejut. Bu Jora paling syok. Ia tahu betul bahwa Galang mencintai Amira. Ia pun heran, apakah Galang sudah membuka jati dirinya kepada Amira? Mengingat Amira adalah wanita yang sangat dibencinya. Sementara itu, Aksa hanya terdiam. Tapi hatinya tidak bisa menerima semua ini. Ia berjanji, jika pernikahan itu benar-benar terjadi, ia akan membawa Amira kabur sebelum hari. Aksa ingin mengajak Amira untuk bersama-sama menolak keputusan Papa Bastian. Dan jika Papa Bastian tetap memaksa, maka Aksa akan menikahi Amira secara resmi dan membawa Amira pergi dari keluarga Rahardian. Itu adalah ancaman sekaligus tekad dari Aksa demi mempertahankan cintanya. Di saat yang sama, Bella awalnya merasa tenang karena telah memberikan hasil tes DNA anaknya kepada Aksa dan berharap Aksa tidak menceraikannya hingga ia melahirkan. Namun sayangnya, Bella mengalami keguguran. Hal ini membuatnya tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan tersebut. Aksa kemudian menegaskan kepada Amira bahwa ia akan segera mengakhiri pernikahannya dengan Bella. Ia ingin meresmikan hubungannya dengan Amira sebelum Papa Bastian memaksa Amira menikah dengan Yuda. Aksa pun jujur, ia tak sanggup melihat Amira dinikahi oleh pria lain meskipun hanya pernikahan pura-pura, karena tetap saja Yuda bisa menganggap Amira sebagai istrinya dan menyentuhnya, sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Aksa. Amira kembali menangis di kamar mandi demi keselamatan kandungannya. Ia merasa harus menikah dengan pria yang tidak ia cintai Yuda. Padahal perasaannya kini sudah condong kepada Aksa. Ia merasa lebih nyaman bersama Aksa, tapi ia tidak berani menolak Papa Bastian. Aksa lalu mengajak Amira bicara dari hati ke hati. "Apa kamu setuju menikah dengan Yuda?" tanyanya. Dengan suara pelan namun tegas, Amira menjawab, "Tidak." Tapi lagi-lagi ia mengulang bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan ayahnya. Amira tak mencintai Yuda. Ia bersedia menikah hanya demi menjaga kandungannya. Tapi Aksa menolak ide itu. Ia menegaskan bahwa ia sanggup menjaga Amira dan bayinya sampai lahir nanti. Ia ingin menikah secara sah agar bisa menjaga Amira tanpa harus sembunyi-sembunyi. Ia ingin mempublikasikan pernikahan mereka dan mengakui kandungan Amira secara terbuka. Namun, masalah belum selesai. Papa Bastian rupanya sangat ketakutan dengan teror dari Leon Bagaskara, seseorang yang telah mengancam akan menyingkirkan seluruh keluarganya, termasuk keturunan dari keluarga Bastian sendiri, yaitu anak Amira.